Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Oh, iya, Jelas. alhamdulillah jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Yang pertama langsung saja saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Rahman sudah diberikan kesempatan untuk terlibat di sharing-sharing yang sangat luar biasa ini. Dan terima kasih juga karena sudah memberikan pengantar yang itu tentu jadi beban yang cukup berat. Saya bisa terkesan bisa banyak hal padahal saya tidak seperti itu. Terima kasih sudah memberikan beban. Kemudian yang kedua perlu digarisbawahi bahwa memang apa yang hendak saya sharing ini adalah pengalaman pribadi yang mungkin bisa saja ada yang cocok atau tidak cocok, atau bisa saja ada yang benar atau tidak. Yang ketiga saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Saya juga perlu menyampaikan di awal pembicaraan ini. Oh iya, saya punya waktu berapa menit Mas? 5 menit atau 7 menit? Silakan seluas-luasnya saja. Siap. Terima kasih. Hal keempat yang ingin saya sampaikan bahwa saya bukan pembicara yang baik. Jadi kadang ketika berbicara di depan forum, terlebih juga seperti ini, pembicaraan saya sering loncat-loncat, tapi mudah-mudahan bisa dimaafkan. Saya ingin memberikan gambaran bahwa saya mohon maaf Mas Rahman karena memang catatan saya baru-baru dikirim tentang bagaimana mengenal film dan yang kedua bagaimana menulis skenario. Saya minta maaf karena baru. Siap. Tetapi di dua catatan itu saya sedikit memberikan gambaran mengenai apa itu film, apa genrenya, dan apa yang harus dipersiapkan. Dan sebenarnya yang hendak saya sampaikan ini bukan hal yang baru. Sebagian besar sudah disampaikan tadi oleh Ibu Liza sebagai pemateri yang pertama, yang saya juga perlu minta maaf karena saya terlambat datang. Kepada Mas Rahman dan juga kepada Bapak Ibu semua saya minta maaf. Dan kembali kepada dua catatan yang saya kirim kepada Mas Rahman mengenai yang pertama mengenai film dan kemudian yang kedua secara teknis menulis skenario, ini adalah gambaran awal atau rencana yang dalam diskusi ini akan jadi tujuan kita bersama. Jadi saya ingin memulainya begini Bapak Ibu, bahwa kalau pengantar ini saya rasa bisa dibaca oleh siapapun, mudah-mudahan nanti di-share di forum ini atau mungkin di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu, monggo. Tapi saya akan memberikan gambaran secara umum saja. Yang pertama, saya ingin mengatakan begini, bahwa dalam sebuah produksi video atau konten video kreatif yang kita sebut mungkin film, apapun genrenya, tadi Mbak Lisa sudah menyebutkan ada dokumenter, ada drama, ada horor, dari berbagai jenis genre itu. Saya ingin menyampaikan ada 3 tahapan data produksinya. 3 tahapan itu disebut, yang pertama ada namanya praproduksi, kemudian yang kedua disebut dengan produksi, kemudian yang ketiga disebut dengan pasca produksi. Ketika Bapak Ibu semua melewati satu di antara 3 tahapan itu, dari pengalaman saya dipastikan film itu atau konten kreatif yang kita buat itu akan mengalami kendala. Misalnya begini, kita mempersiapkan praproduksi dengan baik, tetapi tidak diproduksi dan tidak dilakukan pasca produksi dengan baik, maka filmnya atau konten kreatif yang kita buat berpotensi tidak bagus. Begitupun sebaliknya. Nah, tahapan-tahapan ini saya rasa dan dari pengalaman saya yang cukup kecil juga mengatakan bahwa memang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini harus dilalui. Tahapan praproduksi isinya apa saja? Isi dalam tahapan praproduksi biasanya berisi tentang pencarian ide dari konten kreatif yang akan kita buat, pencarian ide tentang film dokumenter atau film lain dengan genre lain yang akan kita buat. Jadi di praproduksi itu kita mempersiapkan ide. Setelah ketemu idenya, kemudian di breakdown atau dibedah, biasanya itu menjadi skenario.
Saya membaca tahapannya saja. Kemudian setelah jadi skenario, ini ada di cara menulis skenario di catatan saya yang kedua. Setelah menulis skenario, kemudian skenario itu dicarikan kebutuhan-kebutuhannya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sekelumit bagaimana skenario itu ditulis. Biasanya dalam skenario ada aktor, ada tempat, ada dialog, ada setting lokasi atau waktu. Nah, ini proses semuanya, penemuan aktornya, kemudian latihan dialognya, posisi kamera bagaimana akan diambil film itu, persiapannya di praproduksi. Jadi ketika Bapak Ibu melewati momen produksi dengan tidak mendahului dengan praproduksi, ini biasanya ketika masuk ke tahapan selanjutnya akan sedikit mengalami kesulitan, bukan sedikit, pasti mengalami kesulitan. Misalnya begini Bapak Ibu, ide cerita sudah ada, skenario sudah ada, tetapi aktor belum ditemukan, tempat pengambilan gambar juga belum ditemukan. Ketika mau masuk ke produksi, kita akan kebingungan siapa yang harus jadi aktor, di mana tempat aktor akan bermain film. Makanya tahapan praproduksi sudah selayaknya dan seharusnya dipersiapkan dengan matang. Saya ingin mengatakan kalau boleh dianalogikan sederhana itu adalah praproduksi itu umpamanya akar dari sebuah pohon. Jadi kalau akarnya itu tidak kuat, maka tahapan-tahapan selanjutnya juga akan kurang baik dan kurang benar. Jadi misalnya mau membuat film apapun bentuknya, entah dokumenter, entah drama, atau mungkin humor, tetapi ternyata tidak punya ide cerita, tidak punya aktor, tidak punya dialog, tidak punya set atau tempat pengambilan video itu, maka dipastikan kita tidak bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yakni produksi. Bagaimana kita akan memproduksi kalau tidak ada aktornya? Gambarnya seperti itu. Bagaimana kita akan memproduksi kalau tidak ada dialognya, tidak ada ide cerita? Ini sekedar saya ulang lagi bahwa di diskusi kita kali ini target saya adalah ingin memperkenalkan tahapan-tahapan produksi yang baik dan benar. Tahapan pertama saya ulang lagi ada namanya praproduksi, tahapan kedua ada namanya produksi, tahapan ketiga ada namanya pasca produksi. Tadi saya sudah cukup panjang lebar membicarakan tentang praproduksi. Saya ulang kembali bahwa praproduksi itu menyiapkan ide ceritanya. Ide cerita itu biasanya nanti dituangkan menjadi skenario. Kemudian dari skenario itu pasti ada kebutuhan aktor atau pemain, pasti ada kebutuhan tempat di mana adegan atau cerita itu akan dibuat, pasti ada kebutuhan alat rekam. Tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Lisa dengan Bapak Ibu tentang kamera apa yang penting dan segala macam, itu dipersiapkan di praproduksi. Jadi praproduksi itu umpama kita nangkep kompolan, ya kita menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di kompolan. Speakernya, suguhannya, mungkin lampunya yang lebih terang, dan hal-hal lain yang dipersiapkan. Karena kalau misalnya tidak ada yang dipersiapkan, maka tidak mungkin ada yang bisa kita lakukan. Itu gambaran tentang praproduksi. Segala kebutuhan untuk membuat video kreatif atau film dipersiapkan sebaik di praproduksi. Kemudian kita masuk ke produksi itu. Bapak Ibu, di produksi ini kita akan memiliki kemudahan ketika sudah punya aktor, latihan dialog, kemudian ketemu tempatnya untuk diambil gambarnya. Nah, biasanya sepengalaman saya kalau dipresentasikan 100, alat rekam sudah ada, aktor sudah ada, dialog sudah terhafalkan dengan baik, maka di sini akan ada proses pengambilan gambarnya. Proses pengambilan gambar hampir dari semua film kalau dipresentasikan 100 itu biasanya setahu saya 60-40. 60 tergantung dari bagaimana gambar itu dibuat atau di mana posisi kamera itu ditempatkan. 60% itu adalah bagaimana aktor memperagakan semua dialog, memperagakan semua ekspresi dalam cerita itu. Jadi karena ada aktornya sudah ada, kemudian tempatnya sudah ada, ceritanya sudah ada, tinggal diproduksi. Makanya betapa kuatnya praproduksi itu. Ketika di praproduksi tidak ketemu mau pakai HP-nya siapa, kemudian cara pengambilannya bagaimana, tidak jelas di praproduksi, maka berpotensi akan jadi masalah ketika produksi. Lebih begitu.
Kemudian, jadi di produksi itu adalah memproses semua yang sudah dilatih, semua yang sudah dipersiapkan saat praproduksi. Jadi tinggal ngebuat filmnya nih. Nah, dari pengalaman saya di lapangan, selalu ketemu dengan kawan-kawan muda, ketika ingin membuat film, mereka tidak mempersiapkan dengan baik praproduksinya. Boro-boro mau buat film, ngajak ke suatu tempat, mau ambil gambar, mau ambil orang berbicara, mau buat cerita film. Padahal mereka tidak mempersiapkan apa itu ceritanya, kemudian siapa yang harus jadi aktornya, asal tunjuk di produksi. Dan itu biasanya membuat waktu produksinya semakin lambat dan semakin panjang karena persiapannya tidak ada. Jadi sesederhana atau serumit apapun, tahapan praproduksi harus kuat. Setelah itu baru masuk ke produksi. Produksinya lah mengerjakan apa yang sudah dilatih, yakni pengambilan gambar. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke praproduksi. Praproduksi itu dari gambar-gambar yang sudah kita buat saat diproduksi, misalnya ambil gambar di lapangan karena harus ada adegan lari, ambil gambar di ruang kelas karena ada adegan mengajar misalnya. Kemudian setelah gambar-gambar ini diambil, masuk ke pasca produksi, diedit. Setahu saya, editing itu hari ini sudah sangat mudah sekali dan hampir bisa dilakukan dari HP. Mungkin ada sebagian yang pakai Power Director, mungkin ada yang familiar dengan Power Director, ada mungkin juga Bapak Ibu yang familiar dengan editing KineMaster, sebuah APK di HP dan di laptop juga. Ada kemudian yang cukup familiar akhir-akhir ini ada namanya CapCut. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar istilah nama aplikasi itu. Yang saya rasa itu juga cukup memenuhi untuk sebuah kreativitas sederhana. Jadi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu bahwa sesimpel atau bahkan serumit apapun tahapan-tahapan produksi sebuah film itu penting dilakukan dan penting dipersiapkan sebaik-baiknya. Mulai dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Itu saja yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa tahapan-tahapan ini dalam membuat ide itu penting. Dan bagaimana kemudian menggali ide itu mungkin jadi pertanyaan selanjutnya ya. Misalnya begini, ada bapak ibu yang kemudian di sekolah seakan-akan rutinitasnya sama. Masuk ke kelas, kemudian keluar ke kantor, istirahat, kemudian pulang. Ada rutinitas yang sama. Saya rasa kalau diniatkan untuk membuat film kreatif atau konten kreatif, saya rasa akan nemu saja. Mungkin ada anak yang dalam 1-2 hari ini suka tidur, yang ternyata pada malam harinya dia membantu ibu atau bapaknya mempersiapkan dagangan atau mempersiapkan pekerjaan. Ada banyak sekali yang bisa kita gali, tergantung dari kita sebagai bapak ibu. Seberapa mau, seberapa niat kita untuk menggali sesuatu yang baru. Karena begini Bapak Ibu, ini kalimat yang saya selalu cantumkan, bukan cantumkan, minimal harus selalu saya ingat, dan ketika sharing dengan banyak orang selalu saya sampaikan Bapak Ibu. Kalimatnya adalah begini: video kreatif itu harus selalu memiliki unsur pembeda atau hal yang baru. Ketika tidak baru, itu berpotensi bisa disama-samakan dengan produksi atau konten kreatif lain. Makanya ada orang yang bilang kalimatnya begini: sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi sebisa mungkin video kreatif atau film yang Bapak Ibu buat, sesimpel atau serumit apapun, ada unsur pembedanya, ada unsur barunya. Karena itu akan jadi nilai kreatifnya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalimatnya cukup menarik bagi saya, bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada hanya lebih baik. Saya contoh ini mungkin intermezzo saja. Mungkin Bapak Ibu yang berada di forum ini suka juga dengan dunia sastra misalnya. Di Madura kita punya Dezawi Imron dengan puisi-puisinya yang selalu menedukkan, kemudian diksi-diksinya tentang alam. Nah, di Indonesia kita punya Sutarji Halsumba, atau misalnya kita yang paling dekat dengan kita secara kultur mungkin Gusmus. Karya Gusmus puisinya dengan karya Dezawi Imron tentu berbeda. Itulah yang membentuk kepribadian mereka masing-masing.
Kalau misalnya ada di antara kita Bapak Ibu suka menulis puisi dengan diksi yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Dezawi Imron, mungkin orang akan bilang puisi kita lebih baik dari Dezawi Imron, hanya lebih baik. Dan tentu kita tidak akan dilepaskan dari orang yang membuat kita lebih baik. Jadi kita tetap akan dianggap sebagai mungkin dalam tanda kutip mengadopsi atau apa. Tetapi ketika diksi-diksi kita berbeda dengan diksi yang dibuat oleh Dezawi Imron, maka kita akan disebut bahwa kita berbeda dengan Dezawi Imron. Itulah nilai sebuah kreativitas. Kenapa? Yang ditekankan itu bukan sekedar lebih baik, tetapi ada nilai pembedaan itu baik. Jadi ketika niatan kita berkumpul di sini, ada niatan untuk membuat sebuah konten kreatif, maka titik tekan pada kreativitasnya itu diantaranya adalah pembedanya itu. Menceritakan anak bolos sekolah, sudah banyak yang menceritakan anak bolos sekolah. Tetapi nilai apa yang menjadi pembeda dari anak bolos sekolah itu? Misalnya, kebanyakan biasanya anak bolos sekolah itu tidak selalu tanpa perhatian orang tuanya. Ternyata Bapak Ibu menemukan ide baru, anak yang bolos ini karena tidak suka pada pelajaran, padahal ibu bapaknya support. Oh, ternyata ada pendekatan, ada cerita lain bahwa anak bolos sekolah karena tidak suka pelajaran, pendekatannya bisa begitu. Ini kan bisa jadi ide baru dalam membuat sebuah cerita kreatif. Jadi yang pertama, saya rasa ini sudah cukup. Saya sudah sekitar 12 menit berbicara. Saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa pertemuan hari ini saya ingin memberikan gambaran bahwa pentingnya mempersiapkan seluruh alur produksi sebuah konten kreatif, mulai dari praproduksi, kemudian produksi dan pasca produksi. Kemudian sebisa mungkin proses kreatif itu ada kekuatan yang membedakan dengan kreativitas yang lain. Seperti yang saya bilang seperti yang saya bilang tadi, bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sekedar lebih baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di forum ini kemudian selalu berniatan ketika ingin membuat konten, sesederhana dan serumit apapun, niatannya memberikan sesuatu yang berbeda selain pesan-pesannya. Kira-kira itu, Pak Mas Rahman, monggo kalau misalnya ada tanya jawab. Ya, luar biasa sekali ya, kita berikan aplaus yang keren untuk Bang NK ya, Bang Polis. Sudah luar biasa, ada banyak ilmu dan pengalaman beliau luar biasa sekali. Intinya jangan selalu ingin sama, tapi buatlah yang berbeda. Karena yang berbeda adalah hasil karya kita daripada kita niru karya orang lain. Mungkin begitu ya Bang NK ya. Kurang lebih begitu.